Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang vitamin larut lemak. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Tri Indah Puspitasari NIM 49, Elina Dewi NIM 61, Ahmad Bagas Priyanto NIM 62, dan Aulia Salma Sarita NIM 78. Vitamin merupakan salah satu mikronutrien yang sangat penting bagi tubuh kita. Vitamin merupakan nutrisi yang penting untuk menjalankan pertumbuhan dan fungsinya dengan baik. Vitamin pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan utama, yaitu vitamin yang larut dalam lemak yang meliputi vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin yang larut dalam air yang terdiri dari vitamin B dan C. Karena sifatnya tidak larut dalam air, maka vitamin-vitamin larut lemak tidak dikeluarkan atau diekspresikan. Akibatnya, vitamin ini disimpan kelebihannya dalam tubuh. Yang termasuk vitamin larut lemak, yang pertama yaitu ada vitamin A. Vitamin A adalah nama vitamin larut dalam lemak yang pertama kali ditemukan yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan. Vitamin A adalah suatu kristal alkohol berwarna kuning dan larut dalam lemak atau pelarut lemak. Secara luas, vitamin A merupakan nama generik yang menyatakan semua retinoid dan prekursor atau provitamin A atau karotenoid yang mempunyai aktivitas biologi sebagai retinol. Selanjutnya, vitamin A mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, ada stabil terhadap panas, asam, dan alkali. Yang kedua, sangat mudah teroksidasi oleh udara. Yang ketiga, rusak bila dipanaskan pada suhu tinggi bersama udara, sinar, dan lemak yang sudah tengik. Yang keempat, kristal-kristal vitamin A berbentuk prisma kuning pucat yang larut di dalam alkohol dan lemak. Yang terakhir, ketersediaan biologi vitamin A meningkat dengan kehadiran vitamin E dan antioksidan lain. Selanjutnya, vitamin A berperan dalam berbagai fungsi faali tubuh, yaitu yang pertama ada penglihatan. Di dalam mata, retinol bentuk vitamin A yang didapat dari darah dioksidasi menjadi retinal. Retinal kemudian mengikat protein opsin dan membentuk pigmen visual merah ungu atau visual purple atau rhodopsin. Bila cahaya mengenai retina, pigmen visual merah ungu ini berubah menjadi kuning dan retinal dipisahkan menjadi opsin. Pada saat itu terjadi rangsangan elektrokimia yang merambat sepanjang mata dan menyebabkan terjadinya suatu bayangan visual. Selanjutnya yang kedua yaitu diferensiasi sel. Diferensiasi sel terjadi bila sel-sel tubuh mengalami perubahan dalam sifat atau fungsi semulanya. Perubahan sifat dan fungsi sel ini adalah salah satu karakteristik dari vitamin A yang dapat terjadi pada tiap tahap perkembangan tubuh. Seperti tahap pembentukan sperma dan sel telur, pembuahan, pembentukan struktur dan organ tubuh, pertumbuhan dan perkembangan janin, masa bayi, anak-anak, dewasa, dan masa tua. Vitamin A dalam bentuk asam retinoat diduga memegang peranan aktif dalam kegiatan inti sel, yaitu dalam pengaturan faktor penentu keturunan atau gen yang berpengaruh terhadap sintesis protein. Selanjutnya yang ketiga ada kekebalan tubuh.
Retinol tampaknya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan diferensiasi limfosit B atau leukosit yang berperan dalam proses kekebalan hormonal. Di samping itu, kekurangan vitamin A menurunkan respons antibodi yang bergantung pada sel T atau limfosit yang berperan pada kekebalan seluler. Yang keempat, ada pertumbuhan dan perkembangan. Vitamin A berpengaruh terhadap sintesis protein, dengan demikian terhadap pertumbuhan sel. Vitamin A dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan sel epitel yang membentuk tubuh. Pada kekurangan vitamin A, pertumbuhan tulang terhambat dan bentuk tulang tidak normal. Pada anak-anak yang kekurangan vitamin A, terjadi kegagalan dalam pertumbuhan. Vitamin A dalam hal ini berperan sebagai asam retinoat. Selanjutnya yang kelima yaitu ada reproduksi. Vitamin A dalam bentuk retinol dan retinal berperan dalam reproduksi pada tikus, pembentukan sperma pada hewan jantan, serta pembentukan sel telur dan perkembangan janin dalam kandungan membutuhkan vitamin A dalam bentuk retinol. Selanjutnya, sumber vitamin A. Sumber vitamin A didapat dari berbagai makanan hewani seperti susu, keju, kuning telur, hati, dan berbagai ikan yang tinggi kandungan lemaknya merupakan sumber utama bagi retinol. Demikian juga beberapa sayuran dan buah-buahan yang berwarna kuning atau merah, terutama wortel. Berikut tabel yang menunjukkan sumber vitamin A berdasarkan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Kategori tinggi terdapat pada makanan minyak ikan, minyak kelapa sawit. Kategori sedang terdapat pada makanan hati kambing atau domba, hati ayam, ubi jalar, wortel, dan bayam. Untuk kategori yang rendah terdapat pada makanan roti, daging babi, sapi, dan ikan. Vitamin D. Vitamin D adalah nama generik dari dua molekul yaitu ergokalsiferol atau vitamin D2 dan kolekalsiferol atau vitamin D3. Vitamin D ini hadir dalam fraksi sterol dalam jaringan hewan atau di bawah kulit dan tumbuh-tumbuhan dalam bentuk 7-dehidrokolesterol dan argosterol. Kedua bentuk ini membutuhkan radiasi sinar ultraviolet untuk mengubahnya ke dalam bentuk provitamin D3 dan D2. Vitamin D2 atau ergokalsiferol ini terdapat dalam bahan nabati. Dan vitamin D3 atau 7-dehidrokolesterol banyak terdapat pada minyak hati ikan. Selanjutnya yaitu fungsi dari vitamin D itu sendiri, yaitu mempunyai fungsi utama dalam membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang bersama vitamin A serta vitamin C. Fungsi khusus dari vitamin D ini adalah membantu pengerasan tulang dengan cara mengatur agar kalsium dan fosfor tersedia dalam darah untuk diendapkan pada proses pengerasan tulang. Adapun sifat dari vitamin D yang pertama yaitu berbentuk kristal putih yang tidak larut dalam air, namun larut di dalam minyak dan zat-zat pelarut lemak. Sifat yang kedua yaitu tahan terhadap panas dan oksidasi. Kemudian sifat yang ketiga, penyinaran ultraviolet mula-mula menimbulkan aktivitas vitamin D. Akan tetapi, bila terlalu kuat dan terlalu lama, terjadi kerusakan
dari zat-zat aktif tersebut. Sifat vitamin D yang keempat yaitu mekanisme aktivitas esensialnya menyerupai hormon tiroid. Selanjutnya ada absorpsi, transportasi, dan penyimpanan vitamin D. Vitamin D diabsorpsi dalam usus halus bersama lipid dengan bantuan cairan empedu. Kemudian vitamin D dan bagian atas usus halus diangkat oleh D plasma dinding protein ke tempat penyimpanan di hati, kulit, otak, tulang, dan jaringan lainnya. Kemudian absorpsi vitamin D pada orang tua kurang efisien bila kandungan kalsium makanan itu rendah. Kemudian vitamin D3 atau kolekalsiferol dibentuk di dalam kulit oleh sinar UV dari 7-dehidrokolesterol. Sinar matahari atau ultraviolet juga dapat mengubah provitamin D3 menjadi bahan yang tidak aktif. Banyaknya provitamin D dan bahan aktif yang dibentuk bergantung pada intensitas radiasi ultraviolet. Faktor lain yang berpengaruh terhadap pembentukan provitamin D3 adalah pigmentasi, penggunaan alas penahan matahari, dan lama waktu penyingkapan matahari. Sumber vitamin D. Sumber vitamin D ini diperoleh tubuh melalui sinar matahari dan makanan. Sumber vitamin D diperoleh dari makanan, yaitu dari makanan hewani. Sumber utama vitamin D dalam bentuk kolekalsiferol, yaitu kuning telur, hati, mentega, dan minyak hati ikan. Vitamin E disebut juga sebagai suatu senyawa anti-sterilitas. Terdapat sekelompok ikatan organik yang mempunyai aktivitas vitamin E. Secara garis besar terdapat 8 buah ikatan yang dapat dikelompokkan menjadi 2, kelompok tokoperol dan kelompok tokotrienol. Fungsi vitamin E. Yang pertama, peranan vitamin E terutama sebagai zat antioksidan. Yang kedua, dalam jaringan, vitamin E menekan terjadinya oksidasi asam lemak tidak jenuh. Dengan demikian, membantu mempertahankan fungsi membran sel. Vitamin E juga terlibat dalam proses sintesis, khususnya dalam proses pemasangan pirimidina ke dalam asam nukleat, serta pembentukan sel darah merah dan sumsum tulang. Vitamin E juga diperlukan dalam sintesis koenzim A. Selanjutnya, sifat-sifat vitamin E. Yang pertama, tahan terhadap suhu tinggi, serta asam, karena vitamin E ini bersifat antioksidan. Yang kedua, vitamin E mudah teroksidasi, terutama bila pada lemak yang tengik, timah, dan garam besi. Yang ketiga, mudah rusak oleh sinar UV. Yang keempat, semua bentuk vitamin E berupa minyak dan tidak dapat dikristalkan. Yang kelima, keaktifan vitamin E pada beberapa senyawa tokoferol berbeda-beda. Sumber-sumber vitamin E. Vitamin E banyak tersedia di minyak ikan, minyak hati ikan, minyak yang dihasilkan dari biji-bijian seperti minyak kacang, minyak kulit gandum, jagung, dan minyak biji bunga matahari. Yang ketiga, sayuran hijau, sereal, hati, kuning telur, lemak susu, kacang-kacangan, kiwi, mangga, dan mentega. Oke, saya Aulia Salma Sarita akan menjelaskan salah satu bagian dari vitamin larut lemak, yaitu vitamin K. Sejarah dari vitamin K diawali dari penelitian yang dilakukan oleh Heinrich
Adam pada tahun 1929, hasil penelitian menunjukkan adanya senyawa yang mirip dengan kolesterol yang bertindak sebagai koagulator. Selanjutnya, senyawa tersebut disebut dengan koagution vitamin. Kemudian senyawa ini dinamakan vitamin K. Koagulasi adalah proses perubahan yang dialami oleh cairan yang ada di dalam tubuh menjadi gumpalan yang lunak sehingga akan terbentuk padatan yang lunak seperti gel. Selanjutnya yaitu pengertian vitamin K. Vitamin K adalah koenzim dalam pembentukan B-karboksiglutamat dalam enzim pembekuan darah dan matriks tulang. Vitamin K secara alami berbentuk vitamin K1 atau filoquinone dari sayuran hijau dan vitamin K2 atau menaquinone yang diproduksi oleh bakteri di dalam usus. Fungsi dari vitamin K yang pertama yaitu memelihara kadar normal faktor-faktor pembeku darah. Yang kedua ada membantu mengontrol aliran darah. Yang ketiga ada berperan penting dalam pembentukan tulang dan pemeliharaan ginjal. Yang keempat ada membantu metabolisme di dalam tubuh terkait dengan resistensi senyawa insulin. Yang kelima ada menekan proses pendarahan di hati. Yang keenam ada memperlambat proses pembentukan sel kanker di dalam hati dan paru-paru. Yang ketujuh ada meningkatkan kepadatan tulang. Selanjutnya ada sifat vitamin K. Sifat vitamin K yaitu ia larut dalam lemak dan tahan terhadap panas. Yang kedua yaitu mudah rusak oleh radiasi, asam, dan alkali. Yang ketiga yaitu dia tidak stabil dalam suasana alkalis atau adanya sinar. Penyerapan, pengangkutan, dan pengeluaran vitamin K. Vitamin K diserap dengan efisiensi yang bervariasi 10% sampai 70% tergantung jumlah lemak yang mengikutinya dalam diet dan pertolongan asam empedu. Didistribusi seperti lipid lainnya berawal dari kilomikron, kemudian FLDL dari LDL, transport vitamin K melalui kilomikron ke ductus thoracikus, sirkulasi darah. Vitamin K akan dibawa ke hati yang dibebaskan dari kilomikron REM6 melalui reseptor apolipoprotein E. Vitamin K1 akan diretensi di dalam hati untuk waktu yang cukup lama. Dari hati vitamin K terutama dibawa oleh FLDL 50% dan sisanya oleh LDL dan HDL 25%. Vitamin K terutama diakumulasi di hati yang terdiri dari 90% vitamin K2 dan 10% vitamin K1. Ya, sumber vitamin K itu bisa kita dapatkan di dalam hati dan sayuran seperti bayam, kubis, atau bunga kol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami terdapat salah kata dalam menjelaskan materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.